Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan membahas soal prediksi PTS Matematika kelas 9 semester ganjil part yang keempat. Ada 6 nomor terakhir. Oke, nomor 25. Akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 8x plus 4 adalah titik-titik. Oke, ini kita bagi adil ya. Sama dengan 0, 3x kuadrat itu berarti 3x dengan x. Lalu 4 ada dua kemungkinan ya, bisa 2 kali 2 atau 4 kali 1. Nah, di sini saya akan pakai yang 2 kali 2 dulu untuk pengecekan, baru 4 kali 1. Nah, ini tandanya yang belakang, yang C itu plus, ya berarti ini tandanya sama seperti yang tengah, plus dan plus. Berikutnya kita akan cek 2 kali X, 2X, lalu 3X kali 2 itu 6X, lalu ini bisa kita tambahkan dulu. Hasilnya adalah 8X ya, sama seperti ini. Sama ya, 8X positif. Berarti faktornya sudah benar, yang kita pakai 2 dan 2. Berikutnya kita cari akarnya. 3x plus 2 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 2 per 3. Dan satunya x plus 2 sama dengan 0. Ini bukan 3x tapi x plus 2 sama dengan 0. Kemudian x-nya sama dengan negatif 2. Ya, ini tadi akar-akarnya sudah. Nomor 26, jumlah akar-akar. Berarti kan x1 plus x2 rumusnya min b per a. Ini b-nya 9, a-nya 1. Berarti min b per a min 9 per 1 sama dengan min 9. Kemudian nomor 27, hasil kali persamaan kuadrat. Hasil kali berarti x1 kali x2, rumusnya c per a. Ini c-nya negatif 9, c ya. Terus a-nya 2. Berarti x1 kali x2 sama dengan 9. Kok 9 sini? Maaf, 6. Ini 6, negatif 6. Kenapa jadi dibalik ya? Negatif 6. Nah, berarti ini C per A-nya sama dengan negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Ya. Oke, berikutnya ke soal nomor 28. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini. Nah, kalian boleh pakai rumus terbalik ya, kebalikan dari pemfaktoran, atau pakai rumus jumlah dan hasil kali akar. Di sini saya akan pakai jumlah dan hasil kali akar. Ya. X1-nya negatif setengah, X2-nya 2. Kita cari X1 plus X2 dulu. Berarti negatif setengah ditambah 2. 2 itu 4 per 2 ya. Samakan penyebutnya. Sama dengan 3 per 2. Berikutnya kita cari hasil kali. Ya, berarti negatif setengah kali 2 sama dengan negatif 1. Hasil kalinya sudah, baru kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat barunya. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 nya itu 3 per 2 X ditambah X1 kali X2 nya negatif 1. Nah, ini kita kalikan 2, jadi 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi negatif 1 ya, kali 2 berarti ya. Ini tadi nomor 28. Berikutnya nomor 29. Seorang anak bernama Anita memiliki persamaan kuadrat x kuadrat min 4x dan seterusnya ya. Yang ingin buat persamaan kuadrat baru yang akarnya itu merupakan kuadrat dari
akar persamaan kuadrat sebelumnya. Yang ditanyakan persamaan kuadrat yang baru. Ada dua akar ya, ada dua PK persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang lama yaitu x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Misalkan akar persamaan kuadrat ini itu x1 dan x2, maka kita harus menentukan jumlah akarnya. X1 plus x2 sama dengan min b per a. B nya negatif ya, ini negatif ketemu negatif kan positif, jadi ini 4 per 1 sama dengan 4. Kemudian x1 kali x2 itu rumusnya C per A, C nya 3, A nya 1, berarti ini 3. Berikutnya di persamaan kuadrat yang baru. Persamaan kuadrat yang baru misalkan akar-akarnya adalah M dan N. Berdasarkan informasi di soal, M itu kuadrat dari akar sebelumnya. Berarti M sama dengan X1 kuadrat. N-nya juga bisa ditulis X2 kuadrat. Sama seperti PK lama, kita harus menentukan dulu jumlah akar. M plus N sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2x1 x2 sama dengan x1 plus x2 nya itu 4, berarti ini 4 pangkat 2 dikurangi 2 kali x1 kali x2 nya itu 3, berarti ini 16 kurangi 6 sama dengan 10. Oke, berikutnya kita cari jumlah akar. Sudah, kita cari berikutnya adalah hasil kali akar. M kali N sama dengan X1 kuadrat dikali X2 kuadrat sama dengan X1 kali X2 kuadrat ya, sama dengan X1 kali X2 nya itu 3, berarti ini 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, PK baru yang terbentuk mengikuti rumus X kuadrat dikurangi M plus N, X ditambah M kali N sama dengan 0. Oke, M plus N nya kita tinggal memasukkan nilai yang sudah ditemukan. Ini ya, berarti 10 X, M kali N nya 9 sama dengan 0. Jadi PK barunya adalah X kuadrat dikurangi 10X ditambah 9. Oke, next nomor terakhir, nomor 30 ya. Nomor 30. Nah, nomor 30, sebuah persamaan kuadrat memiliki akar-akar 3 lebihnya dari persamaan kuadrat yang ini. Tentukan PK itu. Sama kayak tadi, nomor 29 berarti ada PK lama. Kita akan menentukan di PK lama ini ya, X kuadrat min 7X plus 12, ditentukan jumlah akarnya X1 tambah X2. Rumusnya kan min B per A. Ini B nya negatif 7, A nya 1, C nya 12. Berarti ini negatif ketemu negatif positif ya, 7 per 1 sama dengan 7. Hasil kali rumusnya C per A, C nya 12 per 1, berarti ini 12. Berikutnya PK baru. Nah, ini saya pakai warna lain aja deh untuk membedakan. PK baru misalkan akar-akarnya adalah M dan N, berarti PK baru ini akarnya M sama dengan 3 lebihnya dari PK lama, berarti X1. N nya 3 lebihnya, 3 plus X2. Oke, berikutnya kita sama seperti tadi menentukan jumlah akarnya. 3 plus X1 tambah 3 plus X2 sama dengan 6 plus X1 plus X2 sama dengan 6 plus X1 tambah X2 nya itu 7 ya, ini sama dengan 13. Kemudian hasil kali akar
3 plus X1 dikali 3 plus X2 sama dengan 9, plus 3X1 plus 3X2 plus X1 kali X2 sama dengan 9 ditambah 3 kali X1 tambah X2 ditambah X1 kali X2. Kita tinggal masukkan informasinya ya. Ini 3 kali 7 ditambah 12 ya, sama dengan 21 tambah 21 42. Untuk PK baru mengikuti rumus X kuadrat min M plus N X ditambah M kali N sama dengan 0. Dx kuadrat dikurangi M plus N yaitu 13X ditambah 42 sama dengan 0 ya. Itu tadi ya pembahasan dari video kali ini, part 4 dari pembahasan soal PTS Matematika kelas 9 semester ganjil. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika saya ada kekeliruan silahkan dikomentari, berikan kritik dan saran kalian agar channel ini semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.